Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan yang hadir Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Amin. Diberkahi kehidupannya. Amin. Diberkahi kehidupannya. Amin. Dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Isra perjalanan horizontal, masih dalam dimensi duniawi, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj perjalanan vertikal, dilanjutkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dan setelah itu Nabi kembali lagi ke Makkah, saudara. Bicara soal perincian atau rincian kisah Isra Mi'raj, ada banyak sekali riwayat, hikayat dan akhbar yang bicara soal Isra Mi'rajnya Nabi, saudara. Mulai dari Al-Quran sampai ke hadis-hadis Nabi, begitu pula dalam kitab-kitab sejarah. Dan di balik setiap riwayat, hikayat, akhbar tersebut, saudara, ada banyak hikam, hikmah-hikmah, asrar, berbagai rahasia, durus wa ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Isra Mi'rajnya Nabi, saudara. Makanya saking banyaknya riwayat dan hikayat serta apa yang tersimpan di baliknya dari hikam, asrar, durus, ibar, sampai-sampai para ulama berlomba-lomba nulis kitab tentang Isra Mi'rajnya Nabi, Bapak Ibu sekalian. Kitab-kitab khusus ditulis tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Al-Imam Al-Barzanji Sahibul Maulid nulis satu kitab khusus cuma bicara tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Syekh Dabir punya satu hasyiah tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Begitu pula saudara, kalau kita lihat dari ulama-ulama kontemporer, ada Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi punya kitab judulnya Dhaw'us Siraj fi Fadl Rajab wa Qissatul Isra wal Mi'raj. Ada lagi ulama kontemporer Al-Allama Al-Arif Billah Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, ulama besar dari Syam yang sempat lama mukim di Madinah, dan beliau merupakan syekh masyayikhina. Beliau juga menulis satu kitab panjang lebar hanya bicara tentang Isra Mi'rajnya Nabi, saudara. Ada lagi mufassir dari Mesir, ulama besar Al-Allama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau banyak menyampaikan materi tentang Isra Mi'rajnya Nabi, dan itu dibukukan oleh santri-santri beliau, saudara, sehingga lagi-lagi menjadi satu kitab khusus tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Dan yang terpenting, saudara, di antara kitab-kitab yang lain, di antaranya ada yang ditulis oleh Syekh Masyayikhina Fakhrul Hijaz, Muhaddithul Haramain, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah fi asrih,
Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani alaihi rahmatullah. Judul kitabnya Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. Ini satu kitab 90 halaman lebih, hanya khusus bicara soal Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau bicara soal Isra Mi'raj secara utuh, secara keseluruhan, yang antar 1-2 hari, sebulan nggak selesai, saudara. Makanya sebelum saya lanjutkan, ini kira-kira orang Cicurug mau ngaji lanjut atau tidak? Bukan Cicurug nih, Bojong Genteng, masyarakat Cibodas ngajinya lanjut atau tidak? Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul. Sebenarnya semangatnya semuanya dulu angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, kalau kita berbicara Isra Mi'raj secara keseluruhan udah nggak mungkin, saudara, karena terlalu panjang. Maka pada malam hari ini saya cuma mau bahas satu sisi yang berkaitan dengan Isra Mi'rajnya Nabi, yang akan saya ambil dari kitabnya Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, saudara. Jadi di malam kita bukan hanya tabligh tapi ngaji supaya makin barokah, insya. Tentang apa yang mau dibahas, Habib? Tentang syaqqu sadrihi syarif, pembelahan dada Nabi, saudara. Banyak orang yang lupa di antara rangkaian Isra Mi'raj Nabi. Sebelum Nabi Isra dan Mi'rajkan, malaikat Jibril datang, saudara. Malaikat Jibril datang, orang di belakang orang itu. Siap ngaji? Siap ngaji? Siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau mau diisi seperti silakan masuk dulu. Silakan masuk dulu. Silakan masuk dulu. Nah, yang ngisi di dalam bisa ngisi dulu di dalam. Supaya ngajinya khusyuk. Insya Allah. Lanjut. Orang kompak lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, ketika terjadi pelaksanaan Isra dan Mi'raj Nabi, sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, malaikat Jibril datang, saudara. Ketika itu terjadi haditsatu syaqqi sadrihi syarif, pembelahan dadanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril membelah dari Nabi sebelum Nabi Isra Mi'raj. Kemudian hati Nabi dikeluarkan, dicuci 3 kali dengan air Zam-Zam, saudara. Dan ternyata pembelahan dada ini bukan terjadi pas malam Isra Mi'raj saja. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, setidak-tidaknya selama masa hidupnya Nabi itu terjadi 4 kali pembelahan dadanya Nabi, saudara. Berapa kali? 4 kali. Yang pertama kapan? Di Bani Sa'ad, di desa Bani Sa'ad. Ketika Nabi disusui sama ibunda Halimah Sa'diyah. Nabi masih kecil saat itu. Tradisinya orang Mekah, anak-anak kecil dibawa sama perempuan-perempuan yang di desa-desa untuk diangkat jadi anak susu, disusui di desa, saudara. Ketika itu Nabi masih kecil dibawa ke desa Bani Sa'ad. Desa Bani Sa'ad ini jauh, nggak main-main, saudara. Saya pernah ke sana menemani imam besar ketika beliau di Mekah. Saat itu kami ke Taif, Mekah Taif sejam lebih, hampir sejam atau sejam setengah, saudara. Dari Taif naik mobil lagi 2 jam, turun naik gunung, baru bisa sampai ke desa Bani Sa'ad, saudara. Itu jauh, nggak main-main. Makanya saya kebayangkan ibunda Halimah Sa'diyah pernah bawa Nabi dari Mekah ke desa Bani Sa'ad. Waktu itu belum ada mobil, belum ada kendaraan canggih, saudara. Treknya turun naik gunung dan gunungnya gunung batu, saudara. Bayangkan bagaimana ketika itu perjuangan ibunda Halimah Sa'diyah membawa baginda Nabi besar Muhammad. Singkat cerita, di desa Bani Sa'ad Nabi disusui oleh ibunda Halimah Sa'diyah. Kemudian beliau dirawat. Ketika Nabi dirawat oleh ibunda Halimah Sa'diyah, saat Nabi sedang main sama anak-anak kecil, saudara-saudaranya susunya, saudara. Ketika itu Nabi SAW didatangi malaikat Jibril
dibelah dari Nabi saudara, sampai anak-anak kecil yang melihat ketakutan ketika itu saudara. Disampaikan kepada Ibunda Halimatus Sa'diyah. Ibunda Halimatus Sa'diyah pun khawatir akan keadaan Nabi. Akhirnya beliau dipulangkan ke Mekah. Itu pembelahan dada Nabi yang jelas atau tidak? Jadi yang pertama ketika beliau diasuh oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah. Yang kedua kapan? Wahwa ma'asyir sinin. Nabi pernah dibelah dadanya juga ketika Nabi umur 10 tahun, saudara. Ketika Nabi umur 10 tahun, terjadi juga pembelahan dadanya bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saudara, kapan yang ketiga? Nabi dibelah dadanya ketika beliau diutus indal bi'tsah. Saat diutus diangkat jadi Nabi, umur sabraha. Sebagian tahu, sebagian enggak. Biaran soal Cristiano Ronaldo lu pada tahu. Cristiano Ronaldo sekarang umurnya sudah mau 41 tahun tapi sudah mencetak gol 957 kali. Sekarang sedang perjalanan menuju gol yang ke-1000 Cristiano Ronaldo, saudara. Nabi diutus umur berapa? 40. Ketika Nabi diutus di umur 40 terjadi juga pembelahan dadanya baginda Nabi besar Muhammad. Udah berapa tuh yang disebutin? Yang keempat, saudara, kapan terjadi pembelahan dadanya Nabi? Yang keempat di malam Isra. Jadi berapa kali Nabi dadanya dibelah? Yang pertama kapan? Waktu diasuh oleh Ibunda Halimatus. Yang kedua umur sabraha? Yang ketiga umur berapa? Yang keempat kapan? Malam Isra. Alhamdulillah. Nambah malam hari ini informasi tentang Nabi. Mudah-mudahan nambah cinta sama Rasulullah. 4 kali kejadian, saudara. Timbul pertanyaan, Habib. Saat itu kan belum ada bius, Habib. Saat itu belum ada ilmu bedah. Apa iya, apa logis, masuk akal dada Nabi dibedah, dikeluarkan jantungnya, dikeluarkan hatinya? Emangnya nggak sakit? Apa nggak bisa menyebabkan kematian? Ini apa 4 kali, saudara? Saat itu belum ada bius. Jangankan dibelah dada, saudara. Nggak usah jauh-jauh, kaki aja dibelek dikit tanpa bius pakai silet, sakit nggak? Sakit, kebeli ke apa namanya, kelengar, saudara. Ini Nabi, zaman Nabi belum ada bius, belum ada ilmu bedah. Kok bisa dada Nabi dibelah sampai 4 kali? Pertanyaannya, Habib, apakah ini fakta atau cuma mimpinya Nabi? Apakah ini realita atau cuma ini imajinasinya Nabi? Karena pembelahan dada saat itu kharikul ada, sesuatu yang di luar kebiasaan saat itu. Apa mungkin terjadi? Jangan-jangan cuma mimpi, bukan fakta. Jangan-jangan cuma imajinasi, bukan realita. Jawab enggak? Jam seberapa itu? Udah 9:30, udah malam. Kapan jawabnya? Tahun depan aja. Masih semangat? Yakin? Betul? Semua semangatnya, angkat tangannya, takbir. Saudara, Abu Yasin Muhammad bin Abdul Malik Al-Maliki di sini membahas, saudara. Saya baca dikit biar kita dapat barokah ngaji, insya. Kata beliau, hadza syaqqu tsabitun bi turuqin sahihatin wa huwa haqiqiyyun la yasifu ta'wiluhu wa hamluhu 'ala al-amri al-ma'nawi bal huwa syaqqun haqiqiyyun mahsusun wallahu 'ala kulli syai'in qadir wa khawariqul 'adat la tuqas bil 'uqul. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Kata Abu Yasin Muhammad bin Abdul Maliki, pembelahan dada Nabi ini diriwayatkan oleh banyak jalur periwayatan, bukan hanya satu yang diriwayatkan, saudara. Yang meriwayatkan banyak jalur periwayatan, dan jalur periwayatan yang banyak itu, saudara, statusnya sahih, terverifikasi, saudara, dipastikan kebenarannya.
Nah sekarang kata beliau, kalau jalur riwayatannya banyak, statusnya, kualitas hadisnya sahih, dan pengakuan langsung dari Nabi. Kalau Nabi sudah ngaku langsung, diriwayatkan oleh banyak orang dengan cara periwayatan yang sahih, maka tidak ada alasan untuk menolak, saudara. Betul? Karena Nabi bohong mungkin atau tidak? Nggak mungkin. Dan ini fakta, Nabi menyampaikan sendiri. Sehingga kata Abu ya, kalau Nabi udah menyampaikan sendiri dan itu fakta, nggak perlu ditakwil-takwil kan. Oh cuma mimpi, oh itu cuma imajinasi. Nggak perlu, fakta, kejadian, saudara, realita, nyata. Dan Nabi langsung yang ceritakan, Nabi langsung yang menyampaikan. Habib, tapi nggak masuk di akal. Habib, kata siapa? Bukan nggak masuk di akal. Kalau kita ngaji ilmu akidah, ada hukum adi, ada hukum akli. Hukum akli itu lawannya mustahil. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz, aklan. Kita udah belajar panjang, saudara. Selama masuk dalam kudrat Allah, maka masuk kategori jaizun aklan. Secara akal bisa saja. Memang ya kharikul ada, secara adat memang saat itu sulit dia nalar. Apa ini betul-betul bisa dibelah, saudara? Ternyata bisa. Kata siapa nggak bisa secara hukum akal? Kenapa? Karena yang belah malaikat Jibril. Malaikat Jibril atas perintah siapa? Allah. Sedangkan Allah Ta'ala jangankan belah dada, penciptaan manusia saja. Karena kita jangan mikir, saudara, kita ini manusia diciptakan dari air mani, saudara. Dari setetes air mani bertemu dengan sel telur, berubah jadi segumpal darah. Segumpal darah berubah jadi segumpal daging, saudara. Habis itu berbentuk, ditiupin roh di dalamnya. Ada jantungnya, ada parunya, saudara. Ada ginjalnya, ada matanya, ada mulutnya, ada otaknya. Anda bayangkan, dari setetes mani, subhanallah, menciptakan manusia dari ketiadaan saja Allah mampu, apalagi cuma belah dada, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berarti jawab yang kompak. Malaikat Jibril membelah dada Nabi atas perintah siapa? Kalau Allah menghendaki untuk membelah dada tanpa rasa sakit, Allah bisa atau tidak? Allah mampu atau tidak? Allah kuasa atau tidak? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha mampu? Siapa yang maha punya, yang maha besar? Siapa yang maha berkehendak? Takbir! Jadi ini udah kudrat iradat Allah, atas perintah Allah. Kalau Allah udah berkehendak, jangankan belah dada, membuat manusia saja dari ketiadaan Allah mampu, apalagi cuma belah dada. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini sadayana parantos ngartos. Kalau begitu pembelahan dada Nabi fakta atau mimpi? Orang kompak, fakta atau mimpi? Realita atau imajinasi? Percaya, yakin, iman, betul, takbir, sallu alaihi. Itu yang pertama, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, pertanyaannya, Habib, emang yang terjadi apa sih ketika pembelahan dada Nabi? Saudara, di situ diriwayatkan dalam Fathul Bari, diriwayatkan syarah Sahih Bukhari. Begitu pula di dalam Sahih Muslimnya, matan Sahih Muslimnya, saudara, diriwayatkan bahwasanya di dalam Fathul Bari itu diriwayatkan Nabi SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian isi dada beliau dibelah, dikeluarkan, dicuci 3 kali dengan air Zam-Zam. Menariknya di dalam Sahih Muslim, kali ini dalam Sahih Muslim disebutin, itu malaikat Jibril ngambil alaqatun sauda, segumpal darah hitam dari hatinya Nabi SAW, saudara. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, perhatikan baik-baik, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, hadhi hadzu syaitan minka, wahai Muhammad, ini bagian setan dari dirimu. Hadhi hadzu syaitan minka, ini bagian setan dari dirimu. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim, saudara. Kitab hadis paling sahih setelah Bukhari. Habib, maksudnya apa itu, Habib? Ini bagian setan dari dirimu, ada darah warna hitam dikeluarkan. Apakah setan bisa kuda Nabi? Apakah setan bisa masuk ke dalam hati Nabi? Kok dibilang itu bagian setan dari Nabi? Masa iya seperti itu? Maksudnya apa ini, Habib? Jawab enggak. Udah malam hari. Masih suka ngaji, masih mau ngaji? Allahumma Muhammad.
Masya Allah nih, orang Cibodas ngajinya rajin-rajin. Insya Allah banyak yang jadi ulama dari pondok ini. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Saudara, jangan sembarangan. Itu kata-kata jangan ditelan mentah-mentah. Malaikat Jibril ngomong seperti itu bukan berarti ada setan di hati Nabi. Na'udzubillah. Apalagi Nabi bisa memasukkan setan. Na'udzubillah. Amin. Tapi maksudnya apa perkataan malaikat Jibril? Hadhihi hablu syaitan minka. Ini bagian setan dari dirimu, saudara. Di dalam Sahih Muslim hadisnya ada. Hadisnya betul, tapi bagaimana cara memahaminya, saudara? Ternyata para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Dardir di dalam Hasyiah Dardir ala Qissatil Mi'raj al-Ghiti. Syekh Dardir mengatakan, qala Syekh Dardir ay mahallu waswasatihi minka wa tasallutihi law kana alaihi sabilun. Kata Syekh Dardir, maksudnya ini bagian setan dari dirimu. Maksudnya andai laukana alaihi sabilun, andai setan punya jalan buat goda Nabi, andai, maka setan akan lewat situ, saudara. Kalau andai harfun tina, berarti udah terjadi atau belum? Udah terjadi atau belum? Udah terjadi atau belum? Berarti setan sempat nggak goda Nabi? Enggak, saudara. Makanya Allah nggak berkehendak. Allah nggak berkehendak dikeluarin itu segumpalan darah hitam. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak kalau sampai setan bisa goda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Yang kedua, saudara, ini lebih ajib lagi yang kedua. Kali ini yang kedua penafsirannya langsung Abuya As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengatakan waqa'a fi qalbi ma'na akhar. Di dalam hatiku ada makna lain di dalam memahami hadis ini. Artinya ini betul-betul Allah futuhkan buat beliau, saudara. Yang namanya ayat Al-Quran itu setelah Nabi wafat nggak turun lagi. Yang namanya hadis setelah Nabi wafat nggak nambah lagi, saudara. Tapi pemahaman para ulama terhadap ayat dan hadis terus berkembang, dibukakan oleh Allah Subhanahu. Makanya kata Al-Habib Habib, tanazzuluhu 'ala al-ulama'i baqin 'alaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Yang namanya pemahaman ayat Quran itu akan terus berkembang walaupun Al-Quran juga nggak turun lagi. Ayatnya nggak nambah, tapi pemahaman Al-Quran terhadap para ulama terus dibukakan oleh Allah Subhanahu. Begitu pula Abuya nih, kata Abuya, saya punya makna lain. Kalau beliau ngutip, beliau bilang saya ngutip dari kitab ini. Menurut ulama ini enggak, kata beliau waqa fi qalbi ma'na akhar. Di dalam hati saya ada pemahaman nih terhadap hadis ini. Perkataan Jibril kepada Nabi, hadhihi hablu syaitan minka, ini bagian setan dari dirimu. Apa, saudara? Kata Abu Yasin Muhammad bahwasanya inna qalban Nabiy sallallahu alaihi wasallam mamlu'un birrahmah bal huwa manba'uha wa asluha. Kama qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan wa hadhihi rahmatun syamilatun kamilah li'annaha rahmatullahi allati wasi'at kulla syai' walakin Allah subhanahu wa ta'ala akhraja syaitana wa a'wanahu wa ikhwanahu wa man qudira alaihi syaqa'u min hadhihi rahmah fala nasiba lahum fiha wa la syai'a lahum minha. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya artikan secara global saja, saudara. Karena kalau saya artiin satu persatu nanti ngaji, sedangkan ini jamaahnya nggak bawa kitab, akhirnya banyak yang bingung. Saya artikan secara global, insya. Apa saudara yang dipahami Abuya? Perkataan Jibril kepada Nabi Muhammad, ini bagian setan dari dirimu. Apa maksudnya? Kata Abu Yasin Muhammad, Rasulullah SAW itu hatinya dipenuhi rahmat. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu beliau sendiri adalah rahmat. Allah yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan innama ana rahmatul muhdah. Kata Nabi, hakikatnya aku tidak lain dan tidak bukan adalah rahmat yang Allah hadiahkan untuk umat manusia. Nabi Muhammad itu rahmat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedangkan rahmat dari Nabi Muhammad dari siapa? Dari Allah. Dan rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', mencakup segala sesuatu. Saudara, rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kata-kata kulla syai', kullun, kalau kita ngaji ilmu usul fikih, min siyaqil umum, termasuk bentuk-bentuk lafaz yang general sifatnya. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu, manusia,
hewan, jamada, benda-benda mati, saudara, tumbuh-tumbuhan, itu semua mendapatkan rahmatnya Allah. Termasuk kalau melihat redaksi ini, termasuk jin dan setan. Masuk kata-kata syait. Segala sesuatu mendapatkan rahmat Allah yang ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas apa enggak? Jadi kalau melihat ini, setan dapat rahmat. Tapi Allah nggak pengen, saudara. Allah nggak berkehendak. Kenapa? Karena iblis dilaknat. Laknat itu artinya tordun minar rahmah, dijauhkan dari rahmat, saudara. Karena iblis sudah dilaknat, setan itu pengikut iblis. Allah tidak berkehendak. Nabi Muhammad mendapatkan bagian iblis dan setan mendapatkan bagian dari rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Dikeluarkan itu darah merah, tidak lain dan tidak bukan, itu bagian setan dari Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Andai kata bagian itu tidak dikeluarkan dari Nabi, jangan-jangan setan ikut dapat rahmatnya Nabi, saudara. Jadi bukan Nabi masukkan setan. Kalau bagian itu hadhi habdu syaitan minka, kata Abu Yusuf Muhammad, ini bagian setan dari dirimu wahai Muhammad. Maksudnya apa? Kalau bagian itu tidak dikeluarkan dari Nabi, maka setan berpotensi dapat rahmatnya Nabi SAW, saudara. Kalau setan dapat bagian dari rahmatnya Nabi, bisa selamat kalau setan, saudara. Tapi Allah tidak menghendaki hal tersebut. Iblis sudah dilaknat oleh Allah, setan pengikut iblis dilaknat oleh Allah, sehingga potensi setan ikut mendapatkan rahmat Nabi dikeluarkan juga oleh Allah Subhanahu. Kira-kira seperti tidak? Jelas atau tidak? Makanya Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Ali bin Muhammad Al-Habsyi, para malaikat itu hakikatnya enggak mengeluarkan kotoran dari hati Nabi, enggak. Mereka enggak mengeluarkan penyakit dari hati Nabi, enggak, para malaikat, karena hati Nabi bersih, enggak ada kotoran, saudara. Hati Nabi suci, tidak ada noda. Hati Nabi bersih, enggak ada kotoran. Hati Nabi suci, enggak ada noda. Kata malaikat Habsyi, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada. Hakikatnya malaikat tidak mengeluarkan kotoran dari hati Nabi, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh malaikat? Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Akan tetapi mereka menambahkan kesucian di atas kesucian. Makin suci, makin suci, makin sempurna, makin sempurna. Itulah kesuciannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak. Berarti setan bisa nggak goda Nabi? Setan masuk nggak ke dalam diri Nabi? Yakin? Betul? Kalau begitu pembelahan dari Nabi fakta atau mimpi? Nyata atau imajinasi? Yakin? Percaya? Iman? Takbir? Yang terakhir, saudara, yang ketiga dari pembelahan dadanya Nabi ini, saudara, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah ta'ala. Beliau memahami satu makna yang luar biasa. Apa kata beliau, saudara? Para ulama, pembelahan dada Nabi SAW yang terjadi sampai 4 kali ini menginspirasi ilmuwan Islam di abad awal-awal, saudara. Jadi dulu tuh orang-orang Islam luar biasa menjadi ilmuwan. Penemu ilmu kedokteran orang Islam, penemu kamera pertama kali orang Islam, penemu yang bisa terbang pertama kali orang Islam, saudara. Oh, macam-macam, banyak dasar-dasar keilmuan, dasar-dasar sains ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kejayaan Islam dikembalikan lagi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, akhirnya kisah dibelahnya dari Nabi menginspirasi para ilmuwan Islam, khususnya di bidang kedokteran. Dulu belum ada yang namanya ilmu bedah, apalagi bius. Akhirnya para ulama dengar cerita pembedahan dari Nabi. Mereka lihat, oh ini dada bisa dibelah berarti ini, nggak sakit lagi, oh nggak mati lagi. Dulu yang namanya ngebelek ya ngebunuh, saudara. Tapi para ulama begitu
kisah itu. Oh, mereka terinspirasi. Ini ternyata bisa dibelah dari manusia. Bisa nggak sakit, bisa sukses, bisa nggak mati, saudara. Akhirnya dari situ mereka neliti, ditemukanlah yang namanya ilmu bedah model kedokteran, saudara. Bisa dibelek dada orang, bisa dibelek tubuh orang tanpa sakit, ada rasa bius. Alhamdulillah. Penemunya para ilmuwan Islam. Dari mana mereka terinspirasi? Dari kejadian pembelahan dada Nabi. Kapan terjadi? Di malam Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Kalau begitu pembelahan dada Nabi hebat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Yakin? Betul? Takbir. Sekali lagi saya mau tanya, kalau begitu pembelahan dada Nabi fakta atau mimpi? Realita atau imajinasi? Yakin? Iman? Percaya? Semua angkat tangannya, takbir. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Yang terakhir, saudara, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, di antara yang paling utama dari Isra Mi'raj Nabi adalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Saking dahsyatnya sholat tuh Pak Bu. Ibadah-ibadah lain ketika disyariatkan, malaikat Jibril yang turun ke bumi, saudara. Khusus sholat Nabi Muhammad yang ada ke langit, saudara. Saking pentingnya sholat, saudara. Nah, saya nggak mau bicara soal detail peristiwa tentang diwajibkannya sholat. Saya kira santri udah pada apal. Saya juga nggak mau bicara tentang hukum-hukum sholat. Di sini banyak kiai yang sudah sering menjelaskan. Tapi yang saya pengen garis bawahi di sini, saudara, ketika di tengah umat Islam sedang bergembira dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi sebagai diwajibkannya sholat di situ, saya sayangkan beberapa saat yang lalu ada seorang komika, pelawak, komedian yang namanya Panji, saudara. Ini Panji melakukan acara stand up komedi, judulnya Mensrea. Ditonton 10.000 orang. Setelah sukses dimasukkan ke Netflix, ditonton jutaan orang. Berbulan-bulan berhasil jadi trending topik di Netflix, saudara. Di dalam acara tersebut, ini Panji luar biasa. Dia menyampaikan kritikan-kritikan terhadap pemerintah daripada rezim, khususnya Jokowi dan warisannya, saudara. Dikritik habis-habisan. Dia banyak mewakili hati rakyat, banyak mewakili perasaan rakyat di dalam mengkritik kedoliman yang dilakukan oleh orang-orang di pemerintahan. Saya mau tanya, sampai di sini bagus atau tidak? Bagus, saudara. Karena itu membela rakyat, mengingatkan supaya pemerintah itu nggak dolim, saudara. Itu bagus dalam iklim demokrasi, termasuk dalam pandangan Islam. Itu bagus. Yang penting kebijakan yang dikritik, saudara. Tapi yang disayangkan, saya nonton full karena nggak fair. Kalau saya mau hukum, saya mau tasdik sebelum saya tasawur secara sempurna, nggak fair, saudara. Saya harus tasawur dulu. Saya harus betul-betul tahu secara utuh, bukan secara sepotong-sepotong supaya tidak salah dalam menilai, Bapak Ibu sekalian. Dari sekian kritikan yang begitu bagus, sayangnya di tengah-tengah di dalam materi komedinya dia nyenggol-nyenggol sholat seolah-olah dijadikan bercandaan. Persyaratan sholat di dalam milih pemimpin, dijadikan sholat sebagai kriteria di dalam milih pemimpin. Itu dibilang termasuk aneh-aneh, saudara, kriteria aneh. Padahal sholat itu sangat penting. Makanya dalam Al-Quran diantaranya syarat seorang pemimpin sholat, saudara. Termasuk dalam hadis Nabi, maqama fikumus shalah, hadis itu sahih, riwayat Sahih Muslim. Ada sahabat sallallahu alaihi wasallam cerita, nanti akan ada para pemimpin-pemimpin, seburuk-buruknya pemimpin yang kalian membenci mereka dan mereka melaknat kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau ada yang seperti itu bagaimana? Apakah kami lawan? Maksudnya berontak. Kata Nabi SAW, maqama fikumus shalah, jangan berontak. Selama mereka mendirikan sholat, kata Nabi SAW. Berarti sholat sebagai syarat pemimpin penting atau tidak? Dan sholat itu, saudara, Allah yang merintahkan. Kalau pemimpin yang udah dikasih nyawa sama Allah, dikasih kehidupan, dikasih kesehatan sama Allah, nggak sholat, Allah saja dihianati, apalagi rakyat, saudara. Betul tak? Betul tak?
Berarti syarat sholat untuk memimpin buat penting atau tidak? Penting atau tidak? Walhasil saudara belakangan bahkan ada gimmick-gimmick seolah-olah kalau kita milih analoginya ya milih pilot harus yang sholat, berarti nanti kalau ada turbulensi meluruskan soft saudara. Apa ini? Anda silahkan lihat lengkapnya. Saya ngasih kesimpulannya saja saudara. Anda lihat lengkapnya di saudara. Apa sholat itu dijadikan materi bercandaan, materi komedi saudara. Ditertawakan ribuan orang yang hadir, ditertawakan jutaan orang yang menonton. Apa pantas? Kamu mau kritik pemimpin? Bagus. Mau kritik rezim? Kita dukung saudara. Jangankan ente, kita FPI juga tukang kritik saudara. Dalam hal itu kita sama, sejalan. Tapi jangan membel-membel sholat. Jangan jadikan sholat dan syariat sebagai materi komedi, betul. Ini yang kita nggak terima saudara. Ada yang mengatakan Habib itu cuma bercanda, jangan dibawa serius dong. Bercandaan doang, Habib ini kagetan. Masa orang bercanda, namanya juga stand up comedy, jangan dibawa serius saudara. Al-Quran pernah cerita masalah itu. Dulu ada orang-orang munafik di zaman Nabi menjadikan simbol-simbol agama sebagai bercandaan saudara, sebagai bahan olok-olokan, bahan ejek-ejekan, bahan lelucon. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara kejadian itu Allah turunkan ayat saudara. Apa kata Allah Ta'ala? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka orang-orang munafik yang menjadikan simbol-simbol agama sebagai bercandaan, ejekan, olokan, bahan komedi. Apa kata Allah? Kalau kalian tanya mereka, la yaqulunna, sungguh pasti mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bercanda, kami cuma main-main, cuma lelucon saja. Itu jawaban mereka begitu. Apa kata Allah Ta'ala? Apakah Allah membenarkan? Enggak. Kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian mau bercanda bawa-bawa Allah, menjadikan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, siar-siarnya sebagai bahan candaan? Haram saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Apalagi Panji ini panutan di stand up comedy saudara. Dia masternya, Suhu bro, Suhu. Salah satu pendiri stand up comedy dia di Indonesia, salah satu pelopor. Dia menjadi panutan para komika-komika lainnya. Kalau Panji bercandain syariat, terus dibiarkan, didiamin, besok komika-komika yang lain akan meniru, akan menganggap itu normal, akan menganggap itu wajar. Saya mau tanya, bahaya atau tidak? Makanya kami dari Forum Persatuan Islam saudara, kami nggak mempermasalahkan kritikannya. Bahkan kritikan dia terhadap pemerintah bagus. Dia kritik saudara, ada sebagian ormas-ormas yang berkaitan dengan tambang, wajar itu kritik saudara, karena itu berkaitan dengan publik. Tapi jangan senggol-senggol syariat dong, jangan senggol-senggol sholat dong. Itu penistaan agama, penghinaan terhadap agama, betul, betul. Makanya kami suruhkan kepada saudara kami, saudara Panji, kami mohon, ayo minta maaf kepada masyarakat umat Islam Indonesia. Nyatakan taubat, taubatan nasuha. Mohon ampun kepada Allah karena sudah menyinggol-nyinggol sholat di dalam komedinya saudara. Nyatakan itu saudara. Kami minta demikian. Kalau itu terjadi, insya Allah selesai saudara. Karena memang kalau orang menistakan agama itu hukumnya tidak. Kalau tidak itu tetap dimintakan taubat. Kalau taubat selesai. Tapi kalau dia nggak mau ngaku, nggak mau tobat, saudara, gengsi dan lain sebagainya, panjang urusannya. Kami nggak akan segan-segan untuk nyeret ke penjara, saudara. Setuju? 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 Anda kritik, lanjutkan. Kalau Anda dikriminalisasi gara-gara kritik, kami akan pasang badan, saudara, gara-gara kritik pemerintah. Jangan minta maaf gara-gara kritik pemerintah. Mau udah sewajarnya Anda bayar pajak kok. Nggak usah minta maaf selama kritikannya benar. Yang dikritik adalah kebijakan, datanya valid, itu hak Anda. Anda telah menjalankan daripada pilar demokrasi saudara. Tapi jangan coba-coba senggol sholat, jangan coba-coba senggol syariat, karena syariat Nabi bukan tandaan, bukan bahan lawakan saudara. Betul? Maka saya mau tanya, kalau Panji mengkritik pemerintah bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Tapi kalau sudah nyenggol-nyenggol sholat, biarkan atau tangkap? Biarkan atau proses hukum? Biarkan
terseret ke penjara. Siap seret pesta agama ke penjara. Siap seret pesta agama ke penjara. Semua angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, mari sama-sama kita baca sholawat. Kita niatkan mudah-mudahan barokah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan kita doa mudah-mudahan barokah sholawat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang mendapatkan musibah, mudah-mudahan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara Indonesia, mudah-mudahan semuanya Allah jaga dari bala. Ini lagi musim bencana di mana-mana luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia, khususnya Sukabumi, Jawa Barat dan semua negeri Indonesia Allah jaga dari bala. Allah jaga dari musibah. Allah jaga dari bencana. Amin ya Rabbal. Dan kita doa juga saudara, sama-sama kita doa mudah-mudahan barokah sholawat. Jangan lupa doakan Masjidil Aqsa. Kita merayakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tidak lepas dari Al-Quds dan Masjidil Aqsa, saudara. Maka kalau merayakan Isra Mi'raj tapi lupa dengan Masjidil Aqsa yang saat ini masih dijajah. Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Palestina itu dijajah. Palestina itu bumi Isra Mi'raj. Apa artinya perayaan Isra Mi'raj kalau melupakan saudara-saudara kita di Palestina, saudara? Doakan juga saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Israel hancur, Amerika hancur, sekutu-sekutunya hancur, negeri-negeri umat Islam semuanya dijaga oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan sama-sama ayo kita baca sholawat, mudah-mudahan barokah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ayo semuanya, semua baca sholawat. Kita goncangkan Cibodas dengan sholawat. Salatullah ala taha Allah, salatullah wa ala yasin billah, salatullah tangannya semua. Tawassalna wa bil hadi amin amin. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah, salatullah ya Allah ya Allah ya Allah, salatullah ilahi salimil ummah minal afah amin amin. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil ya Allah, salatullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama semua. Allahumma lana
amin amin Allahumma fi rajaba wa ballighna ramadana wa hasil dana salatullah Allahumma salli wa asghilil Allahumma وأشغل وأخرجنا من سالم وعلى أجمعين اللهم صل كاملة الله تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به رغائب وحصل ويستسقى بوجهه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لا تكبر صلوا على النبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وارض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا hajat, mudah-mudahan yang punya hajat sadayana gobul, yang punya hajat sadayana gobul, hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah, ukhrawiyah bijahi khairil bariyah thumma ila khususan siddiq walidina walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin jami' Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhum al-jannata birahmatih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Ini saja. Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul di tempat ini, besok di akhirat mudah-mudahan kita kumpul lagi di surga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan ya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.